Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak. Apalagi yang habis vaksin kemarin, pasti tidurnya lebih nyenyak. Nah, pagi hari ini kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia. Dia Bapa yang memelihara hidup kita. Dia Bapa yang menyediakan semua yang kita perlu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami sepanjang malam yang kami telah lalui. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang padamu. Bahkan kami bersyukur roh kami terus haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kami boleh mencari wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu, mengalami kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan biarlah jiwa kami terus tenang di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang. Karena kami percaya Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Tapi Engkau Bapa yang setia yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjuk
setiamu yang kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, haleluya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kami bersyukur Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kau berkesudahan kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menunjukkan kasih setiamu yang ajaib bagi kami. Kau menyediakan semua yang kami perlu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Engkau atur dengan sempurna langkah-langkah hidup kami dalam rancangan-Mu, Bapa. Engkau
menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau menuntun hidup kami. Bahkan saat kami terjatuh, Engkau menopang kami, sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami boleh mengingat-ingat kasih setiamu, bukti kebesaranmu, keajaibanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Sampai hari ini, Ebenezer Tuhan, sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami dengan kasih setiamu yang besar. Naikkan syukurku buat hadiah kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebab Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Bapa Kau setia, Bapa. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Percaya bahwa di sepanjang umur hidup kami, kasih setiamu besar berlimpah dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu yang sempurna dan Kau nyatakan dalam hidup sampai hari ini. Kami bersyukur untuk oksigen yang masih dapat kami hirup dengan leluasa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami. Bahkan perkara-perkara lain yang Kau izinkan kami terima, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Semua hanya karena kasih setia-Mu. Waktu Bapa kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Bapa kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Dan kami mau terus nikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat kesempatan satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami untuk hidup. Dan kami menikmati hidup di dalam-Mu. Sebab itu biarlah hidup kami juga berarti bagi banyak orang dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu. Sehingga kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Harusnya jadwalnya Ibu Simon, tetapi karena hari-hari ini Ibu Simon sedang sangat sibuk untuk mengurus beberapa asisten rumah tangganya dan Nana yang dalam kondisi harus isolasi. Dan sementara beliau masih harus terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Jadi Ibu Simon minta saya yang menyampaikan pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-12
Dan renungan kita hari ini di ayatnya yang ke-31 dan 32. Matius pasal 12 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, tentu ini sebuah ayat yang seringkali juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga mempertanyakan hal ini. Pak, apa sih artinya menghujat Roh Kudus? Apakah kalau kami melakukan sesuatu, menghujat itu sama dengan mendukakan Roh Kudus, Pak? Nah, kalau menghujat Yesus kan ya sederhana, orang sudah tahu. Ketika orang mengatakan, Yesus itu bla 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 bla, Yesus itu bla bla bla, wah jelas itu menghujat Yesus. Nah, tapi ayat ini Yesus sendiri katakan, kalau menghujat anak manusia, sebab segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, itu menentang Yesus, itu akan diampuni. Bahkan kalau di ayat 31 kan kita jelas katakan, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Karena Yesaya katakan, mau semerah apapun, dosa kita akan menjadi putih seperti salju. Nah, bahkan kalau kita adalah orang yang suka menghujat, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak senonoh, itu pun masih diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus itu nggak akan diampuni, bahkan nggak akan diampuninya baik di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Pertanyaan kan, kenapa seperti itu? Nah, ada satu ayat yang harus kita baca untuk melengkapi ayat ini, untuk kita bisa memahami kenapa kalau kita berdosa, terus kita menghujat siapapun, bukan saja menghujat Yesus, menghujat siapapun, nah dosa seperti itu masih bisa diampuni. Karena sekali lagi, semerah apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan ampuni. Bahkan 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni kita. Tapi kenapa hujat terhadap Roh Kudus itu nggak diampuni? 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Nah, ini ayat kunci yang harus kita perhatikan dan kita tahu dari sini. Supaya Bapak Ibu nggak bertanya-tanya, aku ini kadang melakukan hal seperti ini termasuk menghujat Roh Kudus atau enggak ya. Nah, saya jamin selama hari ini Bapak Ibu masih mengaku Yesus itu adalah Tuhan, itu artinya Bapak Ibu nggak akan pernah menghujat Yesus. Kenapa? 1 Korintus 12 ayat 3 katakan gini, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Nah, jadi pagi hari ini biarlah kita juga diyakinkan oleh firman Tuhan ini, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Nah, jadi kalau hari ini kita masih mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus, dan artinya kita tidak menghujat Roh Kudus. Nah, orang yang menghujat Roh Kudus itu artinya orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hanya oleh karena Roh Kuduslah kita bisa mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dan nggak mungkin kita berkata terkutuklah Yesus, nggak mungkin.
Jadi artinya setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak menghujat Roh Kudus. Tapi orang-orang yang menghujat Roh Kudus itu artinya orang yang tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Roh Kudus, yaitu untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sederhananya, orang yang tidak percaya kepada Yesus itu menghujat Roh Kudus. Makanya nggak diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang, tidak akan diampuni. Karena jelas keselamatan dan pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi biarlah firman Tuhan ini juga meyakinkan dan meneguhkan kita. Jadi jangan pernah bertanya lagi, aduh aku ini mendukakan Roh Kudus, aku menghujat Roh Kudus enggak ya? Enggak. Karena orang yang menghujat Roh Kudus itu artinya orang yang tidak mau mengikuti pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jelas orang yang tidak mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu dosanya nggak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Jangankan seperti itu, kan ada satu ayat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kalau tidak salah ya, saya cari dulu sebentar ayatnya. Karena oleh Roh Kuduslah kita bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Karena Roh Kudus tadi yang membuat kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga kita jadi anak. Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, sehingga oleh Roh Kudus yang sama, kita bisa berseru, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi sederhana. Jadi kalau yang menghujat Roh Kudus itu jelas nggak mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, itulah kategori satu-satunya atau kriteria satu-satunya orang menghujat Roh Kudus. Bahwa dia tidak percaya kepada Yesus. Jadi sederhana Bapak Ibu ya. Jadi apa itu menghujat Roh Kudus? Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya sekali lagi saya ulangi, dia tidak akan diampuni. Nah, tapi sekali lagi kembali ke ayat pokok kita, kalau hujat kepada yang lain atau dosa apapun, percayalah pengampunan Tuhan itu unlimited. Bahkan kita menentang anak manusia. Sampai hari ini mungkin ada banyak orang yang menentang Yesus. Itu masih diampuni. Tapi kalau bicara ketika dia disuruh mengaku Yesus adalah Tuhan, dia nggak mau, nah itu masuk kategori, masuk kriteria, dia menghujat Roh Kudus. Nah, jadi sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa pengampunan Tuhan itu unlimited. Sekali lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika engkau mengaku dosa dan mengaku dosa kepada Tuhan, dia adalah adil dan setia, maka dia akan mengampuni. Tapi saya juga mau mengingatkan, bukan berarti terus ayat ini kita pakai, kita jadi liberalisme. Oh, buat dosa, nanti Tuhan ampuni kok. Kan Pak Heri bilang hari ini berarti aku tidak masuk kategori menghujat Roh Kudus. Karena aku mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus adalah Tuhan. Aku memanggil ya Aba, ya Bapa. Ah, yang penting aku nggak menghujat Roh Kudus. Nah, kalau berdosa kan diampuni. Kalau gitu aku berdosa aja lah, nggak apa-apa. Nanti itu diampuni juga. Oh, ingat Bapak Ibu, yang diampuni itu dosanya. Tapi akibat dari dosanya ditanggung 100% oleh kita. Nah, tapi saya percaya sih, 1 Yohanes katakan, sebenarnya kita ini kan lahir dari Allah. Ada benih ilahi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat dosa lagi.
Artinya natural kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus itu nggak berbuat dosa, Bapak Ibu. Karena memang kita bukan orang berdosa lagi kan. Orang berdosa itu kan memang kecenderungan hatinya berbuat jahat. Karena saya kan pernah jelaskan apa itu orang berdosa. Karena Roma 3 ayat 23 katakan semua orang berbuat dosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada orang ngomong gini, Pak, aku nggak pernah berbuat dosa loh, Pak. Ya, mungkin kamu bisa ngomong tidak pernah berbuat dosa. Tapi kamu tetap adalah orang yang berdosa. Karena orang berdosa itu bicara tentang status, Bapak Ibu. Bukan tentang apa yang kita buat, kita berbuat jahat, baru disebut orang berdosa. Bukan. Semua orang itu berdosa. Sehingga kecenderungan hatinya berbuat jahat. Nah, jadi berbeda paradigma konsep dunia dan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang berdosa itu bicara tentang status dan orang berdosa itu kecenderungan hatinya pasti berbuat dosa. Nah, tapi bukan berarti kita orang benar, harusnya kan kecenderungannya berbuat benar, karena kita orang benar, status kita kan sudah jadi orang benar, bukan orang berdosa. Karena saya berharap juga nggak ada lagi orang Kristen abu-abu di Koram Deo pagi kita ini. Karena ada begitu banyak orang Kristen sampai hari ini masih abu-abu statusnya. Ditanya siapa orang benar, nggak ada yang berani angkat tangan kadang. Nanti ditanya siapa orang berdosa di sini, ada 1-2 yang berusaha jujur angkat tangan. Aduh, saya bilang yang lain abu-abu. Tapi yang angkat tangan waktu ditanya dia orang berdosa, padahal dia sudah mengaku di mulut percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti dia belum kenal dengan jelas, belum pernah paham. Karena mungkin dia ingat, oh tadi sebelum ke gereja aku buat dosa, maki orang di jalan karena disalib. Wah, aku orang berdosa dong. Enggak, Bapak Ibu, enggak seperti itu. Jadi orang berdosa dan orang benar itu bicara tentang status. Dan saya sudah meneguhkan bahwa status kita adalah orang benar di dalam Yesus. Dan seharusnya lah kita melakukan kebenaran. Nah, jadi sekali lagi Bela pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan, kita jangan tertuduh dan jangan terintimidasi oleh iblis. Dan sekali lagi orang yang masuk dalam kriteria atau kategori menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cuman satu itu saja. Tapi kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sekali lagi dari 1 Korintus tadi katakan, itu bukan karena kita, tapi hanya karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jadi saya meyakinkan seperti Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, bahwa setiap kita bukan orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Jadi percayalah setiap kita sudah menerima anugerah hidup kekal, baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Karena ingat, hidup kekal kita terima kapan? Sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 6 ayat 47 katakan. Nah, makanya jangan pernah takut mati. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mati. Kematian yang dikenal di dalam dunia itu sebenarnya kita cuma lepas manusia fana kita ini aja. Kitanya sih nggak pernah mati, karena di dalam Yesus kita sudah punya hidup kekal. Nah, jadi jangan pernah takut mati Bapak Ibu. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu, waktu saya ngobrol dengan Papa, dan saya hibur, saya kuatkan, saya teguhkan, ya Papa dengan sederhana yang ngomong, aku nggak takut mati kok. Kalaupun aku mau ya waktu baring tidur, berangkat, sudah selesai. Saya bilang ya baguslah, saya senang dengarnya, tapi sebagai anak, kami akan tetap berusaha secara medis. Untuk melakukan yang terbaik. Nah, tapi saya percaya, setiap kita di tempat ini juga nggak takut dengan hari kematian. Saya berdoa, saya berharap tidak ada satupun orang, khususnya kita, hidup dalam ketakutan.
Karena di dalam dunia ini saya temukan ada begitu banyak orang yang hidupnya semua didasari dengan ketakutan. Seperti yang saya pernah katakan beberapa hari yang lalu. Contoh-contoh kecil. Waktu awal-awal disuruh vaksin, semua takut, nggak ada yang mau vaksin. Baik yang Kristen maupun yang nggak Kristen. Yang Kristen takut chip lah, antikris lah, banyak sekali alasan. Tapi ya karena takut. Sekarang semua berebut mau vaksin. Alasannya apa? Bukan karena mau taat sama pemerintah, karena takut. Takut mati karena corona lagi tingkat tinggi. Takut nanti nggak bisa terbang kemana-mana yang punya uang, karena harus ada sertifikat vaksin. Saya bingung, saya lihat nih orang kenapa ya hidupnya semua dalam keadaan takut ya. Dan ingat Bapak Ibu, sebenarnya takut itu salah satu ciri-ciri dosa. Bapak Ibu ingat kisah di Taman Eden? Hal pertama yang dilakukan Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa apa Bapak Ibu? Takut ketemu Tuhan. Takut pokoknya sembunyi mereka. Padahal 1 Yohanes bilang katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi please saya mengingatkan pagi hari ini kalau masih ada ketakutan yang menguasai hidupmu, coba periksa hatimu lagi. Nah, supaya kita benar-benar sadar, oh iya ya, aku ini kan sudah mengaku di mulut percaya di hati karena Roh Kudus, aku punya anugerah hidup kekal, aku punya Tuhan yang menyertai hidup aku punya Allah yang tidak pernah meninggalkan aku gak akan pernah mati karena aku sudah punya hidup kekal hari ini sejak aku mengaku di mulut percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga hati kita limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan sukacita, nikmati hidup. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir saya stop, karena kalau nggak stop nanti saya nggak berhenti-berhenti. Silakan Bapak Ibu, tapi sekali lagi ya, sebagai kesimpulannya, jangan pernah tertuduh, jangan pernah bingung lagi, aku ini menghujat Roh Kudus atau enggak dengan apa yang aku buat. Enggak. Sederhana. Yang masuk ke kriteria atau kategori menghujat Roh Kudus itu nggak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah, titik, stop, cuma itu. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan mungkin tambahkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat ini. Kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi untuk sharing firman. Lebih baik kita fokus dari surat Rasul Paulus tadi. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Nah, itu yang harus kita praktek. Oke, apakah ada yang mau sampaikan sesuatu? Kalau tidak, kita menyembah lagi. Terus kita berdoa. Ya, silakan Mas Santo. Jadi ayat ini tidak boleh ada contoh ya. Jangan ada contoh. Karena khusus ayat ini. Tidak ada yang menghujat Roh Kudus soalnya. Jadi kita semua orang-orang yang sudah ditebus tentu tidak akan menghujat Roh Kudus, ya kan? Nah, salah satu ciri tadi Pak Heri ngomong jangan takut mati, ya kan? Tapi tidak boleh cari mati. Nah, itu penting tuh kalau cari mati, ya matilah gitu loh. Nah, ada sebuah pertanyaan mungkin ya. Ini bisa kita bahas ya. Berapa puluh tahun yang lalu lah ya. Saya tidak sebut nama. Ada salah satu rekan kita itu meninggal, ya kan? Meninggalnya itu sangat tidak bagus, ya kan? Mungkin yang kita senior kita di sini tahu siapa, tapi saya jangan sebut orang. Terus saya ditanya kan, Pak, kalau begitu itu masuk surga apa tidak? Atau karena dalam matinya dalam berbuat dosa gitu. Nah, kita nggak bisa jawab yang begituan, ya. Kadang juga tidak perlu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Karena dia matinya dalam dosa atau apa, ya itu hak prerogatifnya Tuhan.
apakah dia masuk surga atau tidak. Ya, mungkin di sini juga ada pertanyaan, Pak, seandainya saya berdosa nih, misal lagi berbuat dosa atau apa, meninggal gitu loh. Apakah masuk surga atau tidak, gitu kan? Nah, ini yang sulit kita jawab, teman-teman semua. Jadi kita hanya bisa jawab, nanti kita lihatlah kalau dia ada di surga sana. Kalau kita ketemu, ya berarti ada masuk. Kalau udah ketemu, berarti ya di neraka gitu loh, ya kan? Nah, karena di sini ayatnya kan bukan untuk itu ya, karena masalah ini kadang dipakai untuk yang pertanyaan seperti itu. Ya, cukup jelas bahwa kalau orang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu menghujat Roh Kudus lah kita. Kita langsung itu aja satu poin. Atau tidak percaya itu pasti ke neraka kan? Kan ada perbedaan loh ya. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Jadi artinya dalam hidup kita ini menentukan kita kemana. Karena orang yang meninggal dalam Tuhan itu langsung ke Firdaus. Ya, Bu. Karena satu lagi orang yang meninggal di dalam Tuhan langsung ke ke Hades ya, Pak. Ya. Nah, ada pemisahan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita tunggu nanti ada penghakiman di terakhir, nggak ada lagi sebenarnya. Waktu inilah sekarang menentukan kita kemana. Maka dalam hidup ini jagalah supaya kita tetap ke Firdaus. Ya, makanya kita buat Koramdio inilah. Kita ada SPK lah. Kita ada macam-macam. Tujuannya satu, ya, hidup di dunia ini itu memuliakan Tuhan, nanti matinya masuk ke Firdaus sementara. Ya, kalau nanti Yerusalem baru ya Bapak Ibu ya. Kalau ini bahasnya pasti panjang. Nah, jangan ya. Nanti kita ada di Yerusalem baru, bukan di surga. Nah, tapi untuk bahasan ini, maaf, ini tidak boleh ada di sini. Ini agak sedikit harus, ini ada bicara teologis ya kan ini kan. Nah, mau saya ingin katakan bahwa itulah sekarang betul-betul waktunya kita cari jiwa sebanyak-banyaknya. Tuai jiwa sebanyak-banyaknya. Kalau nanti dia sudah mati di dalam Tuhan, saya percaya dia tuh golongan kambing. Ya. Mati dalam Tuhan, golongan domba. Tapi jangan bilang orang lain, orang kambing, kambing tuh, nanti kena ini gitu loh. Ya. Tapi itu dalam Alkitab ya, kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Itu sudah ada pemisahan. Jadi yuk mari ya berlomba-lombalah kita untuk masuk ke Yerusalem baru. Ya kalau matinya ya terserah Tuhan lah, mau mati karena corona kek, mau mati karena yang lain. Ya kalau kita bisa minta supaya mati seperti yang tadi Pak Heri, bapaknya Pak Heri ngomong, tidur begitu itu langsung lewat. Itu kalau bisa seperti itu lebih baik gitu kan. Jadi bukan soal matinya ya, maaf ya. Bukan soal matinya atau kena coronanya. Kalau menurut aku masih kecil nih corona ini, matinya masih belum seperti yang dulu. Zaman dulu sekali mati 70.000 satu hari. Ya kan? Ini baru terinfek 54.000 positif. Yang matinya berapa belum tentu. Gitu loh, ya kan? Tapi kan yang paling penting matinya dalam Tuhan atau tidak. Itu aja. Nah, kalau mati dalam Tuhan ya sudahlah, puji Tuhan, beristirahat dari jerih payahnya. Ya tinggal yang melanjutkan lagi lah. Kalau dia suami ya mbak istri jadi janda. Kalau dia istri ya suaminya jadi duda gitu loh. Ya kan? Gitu ya. Oke. Jadi bukan soal matinya. Oke. Jadi yang perlu lebih saya perjelas yang maksud Pak Santo itu cara mati kita, sekali lagi saya mau katakan itu bukan Tuhan yang menentukan cara matinya ya Bapak Ibu ya, jangan salah. Tapi Tuhan itu menentukan titik akhir kita mati atau tidak dalam pengertian dunia yang saya katakan tadi ya, mati. Kenapa? Kenapa sekali lagi saya percaya Bapak kita itu Bapak yang baik, semua yang baik itu datang dari Bapa. Terus dia punya rancangan mengenai kita itu masa depan yang penuh harapan dan tidak ada kecelakaan.
Tapi kalau ditanya kenapa ada orang yang mati karena corona, sekali lagi itu bukan Tuhan yang menentukan dia mati karena corona. Nah, tapi penyebab kematiannya itu bisa karena corona, karena sakit jantung, karena kecelakaan. Nah, tapi yang menentukannya bukan Tuhan. Makanya ada hal-hal dalam hidup ini yang controllable dan hal-hal yang uncontrollable. Nah, tentang corona contoh, kita punya kemampuan untuk mengontrol supaya kita tidak terpapar. Tapi kalaupun terizin terpapar, tentu sekali lagi bukan Tuhan yang menentukan. Nah, itu balik-balik karena apa yang kita lakukan. Mungkin kita lupa cuci tangan, terus kita pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, sehingga terpapar. Terus ada yang mati kecelakaan, bukan Tuhan tentukan dia mati dengan cara kecelakaan, bukan. Tapi karena mungkin kalau nggak dia yang lalai, orang lain yang lalai yang menabrak dia. Tapi gong terakhir menentukan dia mati atau tidak, itu oke, memang Tuhan. Tapi caranya bukan Tuhan. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Supaya kita nggak terjebak dengan yang namanya predestinasi atau nasib, takdir. Karena kan di Indonesia ini, kisah tentang takdir ini kan cukup kuat. Wah, memang sudah ditakdirkanlah matinya karena ini, Pak. Enggak. Bapak di surga nggak pernah menakdirkan kita mati dengan cara apapun. Selain kita suntuk umur, tua, berangkat. Nah, makanya yuk kita jaga hidup sehat bagian kita. Kalaupun terpapar COVID, kalau memang kita menjaga hidup kita sehat, kita pasti sembuh kok. Nah, tapi karena kalau kita nggak menjaga hidup kita sehat, sehingga kita punya komorbid, nah kan penyebabnya berarti kan kita yang salah. Makanya saya juga pernah ngomong, banyak orang takut kepada hal-hal yang nggak perlu ditakutin. Dengan corona nggak perlu takut, karena corona tidak mematikan. Harusnya kita takut kalau kita nggak bisa menjaga hidup kita sehat. Nah, masalah orang terbalik. Dengan corona takutnya setengah mati. Tapi jaga hidup sehat, mereka nggak takut. Merokok lanjut, minum lanjut, makan sembarangan lanjut, begadang lanjut, nggak takut mereka lakukan seperti itu. Nah, kan konyol seperti itu. Nah, jadi yuk kita jaga hidup sehat hari-hari ini, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, supaya kita tidak terpapar. Tapi kalaupun terpapar, sekali lagi itu bukan atas penentuan Tuhan. Tapi mungkin kelalaian kita, lupa cuci tangan, sok-sokan nggak pakai masker, nah seperti itu. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda, penentu dan penyebab. Kalau penentu saya setuju, ya Tuhan yang menentukan gong terakhir. Tapi penyebabnya itu biasanya 100% dari kita. Nah, terus pertanyaan yang pertama yang Pak Santo dikatakan, kalau orang dalam konteks kondisi seperti itu, matinya masuk surga atau neraka. Nah, itu juga sebuah kupasan yang panjang, tapi sederhana saya mau katakan gini, di bahasa Indonesia kita kan memang ada kata murtad, dan orang berpikir selalu kalau orang murtad itu pasti matinya masuk neraka. Karena pemahaman sebagian besar orang kan kalau murtad itu artinya tadinya percaya Yesus, sekarang nggak percaya Yesus. Dan diindikasikan menurut asumsi, oh kalau dia mati dalam dosa sebenarnya dia sudah murtad, nggak percaya Yesus. Nah, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, bahasa Yunani untuk murtad itu ada 5. Nah, yang 1 sampai 4 ini, walaupun mereka murtad, mereka nggak kehilangan keselamatan. Nah, ini panjang waktunya sih, tapi saya kasih sederhana. Karena kata murtad itu bisa bicara tentang dia terjatuh. Mungkin seperti kasus yang Pak Santo tadi katakan. Tapi jawaban yang paling aman itu seperti Pak Santo bilang, hak privatifnya Tuhan. Intinya kalau dia dulu percaya Yesus sungguh-sungguh, mengaku di mulut, percaya di hati dengan sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan, ya dia masuk surga. Maaf, bukan masuk surga, masuk Firdaus. Dia mempunyai hidup yang kekal. Tapi dia melakukan dosa, Pak. Nah, itulah terjatuh. Jadi bahasa murtad Yunani itu yang pertama itu artinya terjatuh. Nah, kalau orang terjatuh kan nggak mungkin kan, jatuh terus nggak bangun-bangun kan. Nah, kata murtad yang kedua itu artinya depart. Kalau Bapak Ibu ke bandara kan ada departure, berangkat. Tapi nggak mungkin kan pesawat itu berangkat terus nggak arrival kan. Makanya ada arrival, kedatangan. Nah, kalau dalam konteks seperti itu. Nah, kalau Yudas lain lagi, itu yang kelima sudah.
Saya lupa sih, karena 5 bahasa Yunani semua dan saya tidak pakar di bahasa Yunani. Saya harus buka buku soteriologi. Nah, kalau Yudas itu Pak, kalau Yudas itu jelas. Kenapa? Karena Yohanes bilang, dia dari sejak semula memang nggak percaya kepada Yesus. Jadi Yudas mati masuk Hades tadi, bukan karena dia menjual Yesus, tapi karena memang dari awal dia tidak pernah percaya. Di Yohanes 6 ayat itu dicatat dengan jelas. Bahkan sampai di malam perjamuan terakhir, Yesus masih memberi kesempatan untuk Yudas bertobat. Yudas juga nggak bertobat. Dia menghujat Roh Kudus. Nah, itulah yang membuat Yudas nggak terima hidup kekal. Jadi bukan karena dia menjual Yesusnya, bukan. Karena sejak semula Yudas nggak percaya. Jelas ayatnya katakan Yohanes pasal 6. Karena kan di ayat itu katakan dari Yesus tahu dari sejak semula siapa yang tidak percaya. Makanya di malam terakhir Yesus masih kasih kesempatan. Yudas dikasih tahu tempat yang terhormat di sebelah kiri dia. Dan Yohanes di sebelah kanan sebagai orang yang dikasihi. Masih ingat khotbah Pak Ayong kan? Penggambaran tentang malam perjamuan itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada orang yang tanya seperti itu, saya setuju dengan Pak Santo tadi. Nggak usah diajak debat, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi prinsip sederhananya, kalau dia mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mempunyai anugerah hidup kekal. Nah, makanya sebagai orang benar yang sudah dibenarkan, ada benih ilahi, ya jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalaupun kau berbuat dosa, cepat minta ampun, cepat bertobat. Bukan karena supaya masuk Firdaus tadi, bukan Bapak Ibu. Tapi supaya engkau nggak menanggung akibat dosa. Karena yang diampuni itu cuma dosanya, akibatnya nggak dihapus. Kan susah kalau hidup kita jatuh bangun dalam dosa terus. Jatuh bangun dalam perjudian, akibatnya apa? Bangkrut, rumah tangga berantakan. Jatuh bangun dalam perzinahan, dosanya diampuni, tapi kena HIV nggak dihapus. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi pagi hari ini, kepada konteks firman Tuhan, sekali lagi saya meyakinkan Bapak Ibu, kita bukan masuk kategori orang yang menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak sadar. Oke. Ya, silakan. Tambah sedikit, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Kan aku pernah lihat di YouTube nih, Pak, tentang menghujat Tuhan itu kan ada aliran dari setanik, Pak. Jadi aliran setanik ini pas penyembahan di orang tuh cuma satu, yaitu menghujat Tuhan kan. Ya. Dan juga tapi dia menghujat tujuan mereka tuh yaitu hanya anak-anak muda gitu loh. Karena anak-anak muda itu pertama masih bisa diiming-imingin dengan hadiah, diiming-imingin dengan uang, dan diiming-imingin dengan hal-hal dunia gitu loh. Jadi mau tidak mau saat sekarang ini memang ajaran setanik ini Pak sangat banyak berkeliaran juga. Makanya anak-anak muda sekarang ini harus kita kasih pengertian, harus kita kasih dasar-dasar pengenalan akan Kristus. Dan supaya mereka jangan jatuh dengan harapan iming-iming dunia gitu loh Pak. Karena ajaran setanik itu menghujat Tuhan satu-satunya. Itu ya Pak yang saya bagikan Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu waktu saya lihat, mungkin sama YouTube yang di Hengki lihat atau saya lihat, pengakuan dari mantan pengikut gereja setan. Bahwa mereka tidak pernah menyembah setan, tapi mereka menghujat Tuhan. Nah, terus apa yang Hengki katakan? Ya memang ada dua hal. Untuk anak-anak muda yang sudah terlanjur dia dewasa, ya menjadi doa dan tanggung jawab kita untuk terus mengingatkan mereka. Tapi harusnya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Karena firman Tuhan katakan sejak kecil harusnya setiap orang tua Kristen mengajar anak-anaknya tentang firman, tentang Tuhan. Kalau orang tua semua ambil tanggung jawab ajar anaknya sejak kecil firman Tuhan,
mereka bertumbuh besar dalam kemurahan Tuhan, mereka akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi orang tua di sini, apalagi kalau masih punya anak kecil, jangan lempar tanggung jawabmu ngajarin anak tentang Tuhan itu kepada gereja. Di gereja cuma 1 jam, tapi kita setiap hari bersama dengan anak kita. Apalagi lagi pandemi ini, sudah setahun lebih, anak-anak nggak ke gereja. Terus kalau orang tuanya nggak mau ngajarin tentang Tuhan, jangan salahkan yang lain. Kalau anakmu bisa tersesat. Karena kita diberi anak itu mempunyai sebuah tanggung jawab, khususnya pria. Pria ada 4 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab sebagai imam. Tanggung jawab sebagai nabi. Tanggung jawab sebagai raja. Nah, jadi mari setiap pria di sini menjadi pria yang bertanggung jawab. Tanggung jawab berhenti di sini. Bukan berhenti di gereja, bukan berhenti di kakak pembina kids. Nah, nanti anaknya ngomong nakal, jahat, marah ini. Jadi di gereja diajarin apa? Anakku kok kurang ajar. Loh, di gerejanya 1 jam diajari yang baik. 1 minggu di rumah lihat kelakuan orang tua yang nggak baik. Nah, itu yang dituruh anakmu. Jadi, oke, come on, please. Ajarilah anak-anakmu sejak kecil. Karena firman Tuhan itu kan bermanfaat. Salah satunya itu akan menuntun kepada jalan kebenaran. Dari 4. Memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, menasehati, dan membawa kepada kebenaran. Oke, jadi karena... Boleh tambahin sedikit? Boleh, yuk. Saya percaya akan anugerah Tuhan yang sekali kita terima Yesus, anugerah keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Kalau saya melihat dari sisi bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia akan berespon dengan dia akan mencintai Yesus. Itu ciri-cirinya. Dia akan jatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan dikuasai oleh dosa. Yang dikatakan kalau yang tadi ada contoh, menurut saya lah ya, kalau ada contoh, ujungnya dia ternyata dia melakukan dosa yang besar pada saat kematiannya dia, kita mungkin kalau di flashback kembali di awal dia, yang kembali seperti Yudas, apakah memang terlihat, apakah dia sungguh-sungguh waktu di awal dia terima Yesus? Itu memang tidak mungkin kita bisa berbohong di hadapan Allah yang pencipta langit dan bumi. Itu yang paling mengerikan. Baik sebagai pelayan yang bertahun-tahun beribadah bertahun-tahun, ternyata itu menjadi sia-sia ketika tidak ada kejujuran kita pribadi di hadapan Tuhan. Sebenarnya itu poin yang paling terpenting. Jadi aku sangat percaya akan anugerah yang dikatakan orang yang percaya akan diselamatkan bukan karena perbuatanmu tapi karena anugerah. Amin. Jadi aku memegang itu dengan sungguh-sungguh bahwa aku ada di dalam anugerah. Tetapi memang banyak yang diantara seberapa orang yang dia katakan Kristen, tapi membuang anugerah-anugerah itu. Maka kadang-kadang saya melihat bahwa Tuhan, tolonglah. Jadi seringkali kita menangisi diri, bukan menangis dengan terharu dan segala macam, bahwa ketika kita melihat anugerah-anugerah Tuhan kepada hidup saya pribadi ataupun melihat orang yang menerima anugerah-anugerah keselamatan, itu yang makanya betapa berbedanya kita dengan orang lain. Jadi aku percaya bahwa yang jatuh di dalam dosa bukan dikuasai oleh dosa. Yang dikuasai dosa tidak mungkin nggak mungkin kalau di dalam Tuhan tidak akan menolong lewat Roh Kudusnya. Kalau Daud pernah jatuh di dalam perzinahan, tapi dia adalah biji mata Tuhan dikatakan. Jadi walaupun dia jatuh dalam perzinahan, dia tetap memang Tuhan menghukum dia. Tapi ada keindahan di dalam penghukuman itu, dia tetap menerima kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Itu keindahan kita yang sebagai anak-anak Tuhan. Itu aja dari saya. Thank you. Oke, makasih. Jadi sekali lagi, kalau mau disimpulkan lagi seperti jawaban Pak Santo tadi kan, hak prerogatif dalam arti ini loh. Yang tahu kita ini percaya sama Yesus, mengaku di mulut, percaya hati dengan sungguh-sungguh, itu kan cuma kita sama Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menilai. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun pertanyaan seperti Pak Santo ngomong tadi, itu tadi lah, kalau mau ditarik
Apakah dia sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Nah ya saya nggak tahu. Yang tahu cuma dia sama Tuhan. Tapi dalam hidup, dalam hal melakukan dosa, itu tadi mungkin tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah. Nah itu statement di Eko. Jadi kalau nanti kita terjebak dengan dosa besar, dosa kecil, dosa putih, dosa hitam, dosa abu-abu, nah, tapi ini bicara, sekali lagi bicara tentang orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak menghujat Roh Kudus. Dan karena dia mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia hari itu juga menerima anugerah keselamatan. Oke? Jadi kita nggak perlu masuk area teologis, Calvin, Armen, ya sudah. Pokoknya masing-masing kalau kita nggak menghujat Roh Kudus, artinya kita mengaku Yesus Tuhan dan Selamat, sudahlah. Hiduplah dalam jalan kebenaran. Makanya kenapa kita fokus hari-hari ini, Kisah Rasul 2 ayat 42. Yuk kita bangun cara hidup itu. Bertekun dalam firman. Ketika kita bertekun dalam firman Tuhan, tentu kita akan hidup dalam kebenaran dan bukan dalam dosa. Nah, terus sekarang kita mulai masuk dalam bertekun dalam persekutuan. Supaya apa? Supaya ada teman-teman di sekeliling kita yang saling menjaga satu dengan yang lain. Supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa. Oke? Pagi ini itu yang kita renungkan sepanjang hari ini. Dan kita terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Oke, silakan saya serahkan selanjutnya. Oke, kita masuk dalam pokok doa kita. Nah, saya silakan Bu Cicia. Ya, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, sekali lagi hari ini kami kembali di dalam persekutuan kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati-Mu. Kami mau ya Tuhan setiap hari melatih diri kami bagaimana kami terus menyukakan Engkau. Kami terus bagaimana mencintai Engkau lebih dalam. Tuhan Yesus, itulah arti hidup kami ketika kami boleh memberikan hidup kami kepada Engkau. Di dalam kesibukan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam segala apa yang terjadi dalam hidup kami, Engkaulah Allah yang terpenting dalam hidup kami. Berikanlah kami terus fokus dan fokus kepada Engkau saja. Jikalau Kau Tuhan, pagi ini Tuhan, kami masing-masing yang di dalam kondisi yang sulit kembali datang padamu dengan kesibukan, dengan dalam duka dan dosa. Tuhan, Kau tolong setiap saudara-saudara kami, supaya mereka boleh sungguh ditarik dari kasih karunia, ditarik oleh Engkau. Karena kasih karunia Tuhan, boleh kembali bersama dengan kami ya Tuhan. Bersama-sama menyembah Tuhan, melakukan hal yang indah bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini, berdoa untuk Papa dan Mama, Pak Hengki. Tuhan, teruslah Engkau memberikan mereka kasih karunia Tuhan di dalam masa-masa mereka dalam isolasi, proses penyembuhan. Engkau yang menolong Papa dan Mama, Pak Hengki. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan fisik untuk melawan virus ini ya Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan kepada Papa dan Mama Pak Hengki. Tuhan, kami juga saat ini sepakat berdoa untuk keluarga Pak Heri, Papa dan Mama dan adiknya. Tuhan, kami hanya terus memohon padamu. Jikalau saat ini kondisi fisik yang masih lemah, Tuhan yang terus menolong. Kami boleh bersukacita kalau mendengar kesaksian dari Papa Pak Heri. Begitu tenangnya dia, begitu berimannya dia kepada Engkau. Iman yang sederhana, kiranya Engkau melihat dan Engkau yang boleh menyembuhkan. Seperti hati seorang anak kepada bapaknya, yang begitu berserah dan Bapa serah kepada Engkau saja. Tuhan, tolong Papa dan Mama dan adiknya. Kami serahkan mereka sekeluarga di dalam tangan Engkau saja. Kami juga terus berdoa untuk Buyung Christian yang kami terus bawa setiap hari di dalam doa kami. Kami hanya pagi ini berdoa untuk imannya.
Kami berdoa ya Tuhan, iman yang percaya, yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang tidak fokus kepada diri sendiri lagi, tetapi fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan yang berkehendak di dalam hidupnya. Tuhan terima kasih, kami juga mau menyerahkan Ibu Linda ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya saat ini, di dalam pergumulan dia yang begitu banyak, dia tidak fokuskan lagi. Tuhan Kau yang menolong dia dengan kasih karunia Tuhan. Dengan cinta-Mu, mula-mula yang dia boleh rasakan kembali, supaya dia boleh kembali kepada Engkau. Dan tidak mengasihani dirinya karena hidupnya sudah penuh anugerah Tuhan. Kami hanya terus berdoa untuk dia, supaya dia boleh melihat kepada Engkau saja dan berani melangkah untuk kembali kepadamu. Tuhan tolong Ibu Linda, Tuhan tolong dia, dan Tuhan tolong Yehezkiel. Walaupun kondisi sekarang ini secara kasat manusia, bagaimana bisa menolong dia? Tuhan, kami hanya berteriak kepadamu dan memohon lewat doa sepakat ini. Tuhan Allah yang menciptakan dia. Tuhan Allah yang akan menolong dia. Tolonglah Yehezkiel. Sepertinya orang melihat dia tidak punya masa depan. Tapi cara Engkau akan menolong dia berbeda. Supaya dia ada kesaksian hidup yang besar yang boleh terjadi di dalam hidup dia, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Sekali lagi kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan, dengar doa kami. Ampuni dosa kami jika kami salah kepada Engkau. Di dalam nama Engkau saja kami sudah berdoa. Amin. Bapa, kami kembali berdoa menaikkan kerinduan kami, kami komunitas yang ada di tempat ini menyatakan kepadamu bahwa kami terlalu percaya akan kuasa-Mu atas bangsa kami. Engkau punya kendali yang besar atas negeri kami. Engkau punya kemurahan dan kasih karunia yang besar atas bangsa kami. Di tengah-tengah bencana pandemi ini, kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang sudah mati disalib bagi bangsa kami. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu, mencurahkan darah-Mu atas bangsa kami. Engkau sangat mengasihi negeri kami, negeri yang besar ini, dengan penduduknya yang besar ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami. Tolonglah negeri kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya untuk pemerintahan bangsa kami. Presiden kami Jokowi dan jajaran kabinetnya. Kami sadar tidak mudah Tuhan untuk membuat kebijakan, mengatur, mengelola kondisi yang sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah menunjuk Presiden kami, Pak Jokowi dan menteri-menterinya. Engkau telah memilih mereka. Ada kemampuan, ada kapasitas, ada kasih karunia yang besar yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka mampu mengelola dan membuat kebijakan, mengatur segala sesuatu untuk kebaikan negeri kami, Tuhan. Berkati mereka, beri kesehatan kepada mereka, beri kekuatan, beri hikmat, beri kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kasus baru sebesar 56.000 positif Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan membawa kesembuhan kepada mereka. Berkati Tuhan program PPKM darurat biar berjalan dengan baik. Kami percaya walaupun ini tidak mudah, ada banyak masyarakat yang menolak karena kebutuhan ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan mampu menolong dan memberi jalan keluar kepada setiap kami. Berkati masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, supaya boleh dengan patuh dan taat untuk mengikuti segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tuhan, kami berdoa untuk program pemerintah memberikan 300.000 paket untuk mereka yang isolasi mandiri, supaya didistribusikan dengan baik dan sampai pada tempatnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk 19.000 kasus
yang sudah sembuh, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan Engkau, semua karena anugerah Tuhan, nyata karyamu atas bangsa kami. Terima kasih untuk setiap kasus yang sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan yang melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan yang menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia, memberikannya damai sejahtera kepada negeri yang sangat kami kasih ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapak Ibu, mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.